Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan Ahad pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa beraktivitas di pagi hari dalam rangkaian ibadah kepada Allah. Allah menakdirkan kita memberikan kesempatan untuk meningkatkan amal soleh, sehingga pada pagi ini yang telah menghidupkan kita semua di pagi hari ini, setelah tadi malam kita istirahat tidur atau mati sesaat, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Mudah-mudahan waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan untuk menghirup udara ini, kita mampu memanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selamat dan mulia di dunia. Selamat dan mulia di dunia itu hidup dalam keadaan iman dan taat, bermanfaat bagi umat, kemudian bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, dan mulia di akhirat, kita mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya, sehingga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada'i, wassalihin. Hadirin rahimakumullah, kita mulai taklim pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, belakangan ini kita mendengar dan menyaksikan di berbagai macam wilayah musibah datang silih berganti. Yang pertama di Cianjur, disusul Garut, disusul Jawa Timur, disusul Sukabumi. Semua ini adalah ayatun min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau bahasa lainnya, ini tanda-tanda kiamat. Karena kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra, kiamat kecil, ada kiamat kubro, kiamat besar. Maka patut bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh. Melihat kejadian-kejadian alam ini bukan hanya sekedar kejadian alam biasa, tapi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang dibangun mentereng dan mewah, yang lengkap dengan cakar ayamnya, kalau Allah sudah berkehendak retak, hanya dengan gempa nggak nyampe 1 jam retak semuanya, berguguran. Ngebangunnya bisa butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi dengan gempa berapa menit saja sudah roboh. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah zat yang maha kuasa, maha kuat, dan alam tunduk kepada Allah terhadap perintah-perintah Allah. Maka sikap yang harus ada pada diri kita adalah meningkatkan iman dan amal soleh, serta meminta maaf, minta ampun atas segala hilaf dan dosa yang pernah kita lakukan. Minimal dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffar. Bukan berbangga diri dan juga bukan merasa aman. Yang terjadi musibah kan di sono, di sini belum. Nggak mungkin lah kalau di sini. Nggak boleh begitu. Karena idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tinggal memerintahkan kun fayakun. Jadilah, maka akan terjadi.
Maka kita perbanyak beristighfar, minta maaf kepada Allah, minta ampun, dan doakan kita semua, anak, istri, keluarga, lingkungan masyarakat, wabil khusus seluruh kaum muslimin di seluruh belahan dunia, kita doakan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat saja tadi kita telah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayna, ya Allah berikan keselamatan kepada kami, wa ala ibadillahis shalihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Dalam doa kita berdoa, Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Nah, itu kan yang rutin. Nah, ditambahin lebih baik. Oke, yang kedua, ini masuk tanggal 11 hari ini, Pak. Ahad depan 17 ya. 18 atau 18. Tanggal 19 Desember sampai tanggal 2 Januari tahun depan, tahun 2023, kurikulum pendidikan Indonesia libur sekolah, libur akhir semester. Ini kan hari ini masih musim ujian anak sekolah, penilaian penilaian akhir semester. Nah, mungkin sudah selesai. Besok ini hari Senin kelas meeting, kurang lebih sekitar 1 pekan. Senin depan sudah mulai libur anak sekolah. Saya mengajak kepada semua pengurus masjid, pengurus musola khususnya, umumnya kepada semua orang tua, untuk meningkatkan pembinaan iman, akhlak, dan amal soleh untuk anak-anak kita. Kenapa demikian? Secara sederhananya begini. Setiap hari bapak dan ibu kan kerja. Masyarakat Jakarta khususnya pagi jam 7 sampai jam 4, jam 5 sore kan kerja. Putra-putri kita kan sekolah. Jadi ketika kita berangkat kerja, putra-putri kita berangkat sekolah, di sekolah putra-putri kita titipkan kepada bapak dan ibu guru. Dari jam 8 pagi, jam 7 pagi sampai jam 1 sampai jam 2 siang. Pulang jam 2, nyampe rumah kan jam 2:30, jam 3 istirahat sekitar 1 jam, kita sudah pulang, ketemu lagi. Nah, besok liburan, bapak dan ibu atau orang-orang tua kan tetap kerja. Anak kita libur. Sudah nggak dititipkan lagi ke bapak dan ibu guru. Nah, pertanyaannya, apa kegiatan anak kita di jam sekolah ketika dia libur? Orang tua kan tetap bekerja, bapak dan ibu bekerja. Anak di rumah tidak dititip lagi ke guru karena gurunya juga libur, lagi istirahat, punya kegiatan yang lain. Ada yang pulang kampung lah, ada yang ini liburan sekolah katanya. Berarti anak tanggung jawab orang tua. Di sini perlu kita pikirkan. Kalau kita baca peluang, di sini adalah peluang dakwah bagi masjid, musola, majelis taklim. Kalau bikin kegiatan, peluang dakwah. Setiap hari anak belajar ilmu pendidikan di sekolah. Ketika liburan disediakan sarana yang baik, menarik oleh masjid dan musola, sehingga anak bisa kita bina rohaninya, imannya, pembiasaan ibadahnya, entah dikumpulkan di masjid, tahassus, hafalan surat Ar-Rahman 2 pekan insya Allah hafal. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang anak kumpulkan di musola atau di masjid, ajarin sholat tahiyatul masjid, ajarin sholat duha, ajarin ngapalin Quran, terus
atau ajaran yang lain. Biasanya ada Ustadz Tajuddin, ada ya? Nggak datang? Belum. Kenapa beliau saya sebutkan ketua DMI Kecamatan Kelapa Gading. Kalau beliau ngomong di grupnya sekecamatan Kelapa Gading, insya Allah dengar. Oh, ini alhamdulillah juga sih ada YouTube. Kalau ada yang ngebuka kan ada yang dengar juga. Nah, kalau seandainya sekelapa Gading, masjid, musola, majelis taklim mengadakan pembinaan yang sama, satu masjid seumpama ada 200 orang saja pesertanya, kali berapa masjid, berapa musola, insya Allah. Sekarang ini yang paling berat kerusakan mental dan moral anak-anak, akidah, ibadah dan akhlak anak-anak sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Karena generasi zaman now ini dibilang generasi yang agak mempunyai kebiasaan yang berbeda. Maka kalau tidak dibina terus, maka akhirnya mereka terbiasa dengan yang berbeda itu. Maka peran kita sebagai pengurus masjid dan musola harus pandai membaca peluang kapan dan bagaimana proses pembinaan umat agar supaya bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf Bapak, dulu tahun 90-an itu di masjid-masjid ada ikatan remaja masjid. Tahun 90-an Bapak ya. Nah, sekarang ikatan remaja masjid namanya saja sudah mulai nggak ada, apalagi kegiatannya. Yang ada di masjid ikatan kakek-kakek masjid sekarang, sama ikatan nenek-nenek masjid. Yang rajin ke masjid hari ini saya lihat itu karena dulu waktu mudanya, remajanya rajin ke masjid. Waktu remaja rajin ke masjid, giliran sudah berkeluarga tetap rajin ke masjid, giliran sudah punya cucu tetap rajin ke masjid. Nah, yang dikhawatirkan ini yang remaja hari ini. Makanya masjid dan musola harus membaca peluang ini. Liburan sekolah, anak-anak diajak ke masjid, ke musola, kasih kegiatan inovasi yang baik, kegiatan yang bermanfaat atau kegiatan yang positif, sehingga bisa terbina di masjid-masjid dan di musola-musola. Kalau Bapak mau jalan-jalan sore, jalan-jalan malam, di kafe-kafe hari ini canggih-canggih. Kafe menyediakan wifi gratis, menyediakan ini gratis, ini gratis. Yang banyak anak muda. Sedangkan di masjid yang banyak kakek-kakek. Nah, ini fenomena ini perlu difikirkan bersama untuk keberlangsungan dakwah. Karena gerakan pembaharuan itu akan cepat speednya ketika ditanganin oleh generasi-generasi muda. Dua hal ini menjadi muqaddimah bagi kita, menjadi perhatian khusus. Yang pertama tentang banyaknya musibah membuat kita lebih introspeksi. Yang kedua, peluang dakwah kepada generasi muda, khususnya pelajar tingkat SMP dan SMA. Kalau pelajar SD masih betah di masjid biasanya, kalau SD. Tapi kalau sudah SMP, SMA, kuliah, kayaknya agak berat diajak melangkah ke masjid. Karena dari rumah ke masjid, di antara itu banyak penghambatnya, penghalangnya. Entah tongkrongan, tempat main, komunitas temannya, dan lain sebagainya. Ini makanya menjadi perhatian khusus bagi kita. Oke. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sekedar informasi. Dan saya beberapa belakangan ini sejak masuk Desember setiap taklim saya ingatkan
teman-teman, saudara-saudara pengurus masjid, musola khususnya, agar supaya masjidnya bisa dimanfaatkan. Gunakan uang masjid itu untuk kegiatan itu. Nggak apa-apa ngeluarin duit untuk kegiatan itu. Karena memang uang yang disedekahkan oleh kaum muslimin melalui tromol Jumat atau yang lainnya, ya untuk kegiatan kemaslahatan umat. Karena masjid itu kan bukan tempat bank untuk deposito. Kan kadang-kadang ada pengurus masjid bangga dengan rekening. Alhamdulillah Ustaz, masjid kita hari ini rekeningnya nyampe 600 juta Ustaz. Wih, alhamdulillah, masjid kita kaya. Saya bilang, masjid ente bukan kaya, ente nggak bisa ngelola. Karena orang nitip uang infak itu bukan untuk dikumpulkan, bukan, tapi untuk digunakan kemaslahatan umat. Pembinaan lansia, pembinaan remaja, pembinaan fakir miskin, pengentasan kebodohan, macam-macam. Orang berinfak itu untuk kegiatan-kegiatan itu, bukan untuk dikumpulkan. Mau ngapain dikumpulkan banyak-banyak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang tugas manusia. Tugas manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya'buduna, menghambakan diri atau mengabdi kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Makanya kalau kita ditanya, kamu siapa? Ana abdullah. Kita ini adalah hamba Allah. Yang namanya hamba Allah, apapun jabatan kita, orientasinya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi presiden boleh Pak, tapi presiden yang menghambakan diri kepada Allah. Jadi menteri boleh, jadi polisi boleh, jadi tentara boleh, jadi pegawai negeri boleh, jadi pengusaha silahkan. Tapi semuanya orientasinya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni abdullah, sesungguhnya kami ini adalah hamba Allah. Manusia dan jin mempunyai tugas yang sama, cuman beda wilayah, beda lingkungan. Manusia dan jin tidak perlu berkolaborasi karena alamnya beda. Manusia alam manusia, jin alam jin. Jangan sampai manusia menjadi hamba jin. Yang terjadi kan begitu. Ada manusia yang seakan-akan mampu mengendalikan jin, tapi pada hakikatnya dia yang menghambakan diri kepada jin. Ini sebuah kekeliruan. Yang harus terjadi apa? Manusia menghambakan diri kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita. Begitu juga dengan jin. Dia ditugaskan untuk menghambakan diri kepada Allah dengan cara dia. Berbeda cara antara kita dengan mereka. Makanya jalan masing-masing, jangan sampai saling berkolaborasi. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jin wal insi alam ya'tikum rasulun minkum yakussuna 'alaikum ayati
wa yunabbiukum, nggak kelihatan, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu sahibna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya ma'syaral jin wal ins, wahai jamaah jin dan jamaah manusia, wahai komunitas makhluk yang tidak nampak mata manusia, yaitu jin wal ins dan manusia, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan diri, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan dan cara masing-masing. Kenapa Allah memanggil manusia dan jin? Untuk mempertegas, meminta pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang telah diperintahkan kepada mereka agar dijalankan dengan baik dan sempurna. Manusia mendapatkan tugas untuk beribadah kepada Allah, begitu juga dengan makhluk yang lain ditugaskan untuk beribadah kepada Allah. Ada di antara manusia yang mukmin atau beriman, ada di antara manusia yang ingkar atau kafir. Begitu juga dengan makhluk yang namanya jin, ada di antara mereka yang beriman, ada juga di antara mereka yang kafir atau ingkar. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa kamu nggak ibadah? Saya lagi terkena godaan jin. Kata jin, jangan nyalain saya. Semuanya punya tugas beribadah. Makanya ada celotehan. Kalau masuk bulan Ramadan kan dibilang setan-setan diikat. Tapi kenapa kok masih ada orang berani maksiat di bulan Ramadan? Kan setan sudah diikat. Kata setan apa? Dia lebih pintar dari saya. Cara bermaksiatnya. Dia lebih berani daripada jin dan syaitan cara melakukan kejahatan. Nauzubillahi min dzalik. Ya ma'syaral jin, ada sebuah pertanyaan. Apakah ada nabi yang diutus oleh Allah kepada bangsa jin dari jenis jin? Bahasa lainnya, apakah ada nabi dari jenis jin? Jawabannya tidak ada. Allah mengutus para nabi dan rasul dari jenis manusia. Ayat yang menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah, wahai para nabi dan rasul, kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang dimaksud bagi alam semesta, Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul untuk seluruh makhluk, baik yang bernama manusia atau malaikat, bahkan jin. Jadi manusia diperintahkan untuk menghambakan diri kepada Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dilarang untuk mengikuti syariah yang lain atau berinovasi dalam ibadahnya
dengan tata cara yang dibisikkan oleh godaan-godaan yang lain, sehingga lupa terhadap tugas aslinya, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah. Ini kekeliruan. Banyak di antara manusia yang kondisi hari ini ketika mencapai makom tertentu, ketinggian ilmu dan derajat tertentu, ada yang kemudian melaksanakan ibadah dengan tata cara diri sendiri tanpa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberikan rambu-rambu dalam Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang telah datang dari Nabi Muhammad, wa ma atakumur rasul, dari Rasulullah kepada kalian semua, fahuduhu, ambil, laksanakan. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah, fantahu, tinggalkan. Jadi beribadah itu atau mengabdikan diri kepada Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nih, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada makhluk yang namanya jin, bukankah para nabi dan rasul telah datang untuk memberikan peringatan kepada kalian semua? Jawabannya iya, datang. Nabi telah memberikan basiran wa nadhira. Basiran maknanya kabar gembira, wa nadhira dan ancaman. Kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah, yang melaksanakan ibadah. Apa kabar gembiranya? Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa Allah berjanji kepada mereka, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah, bi annal jannah, bahwa nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, atau tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, yang sampai saat ini kenikmatan surga itu belum bisa dibayangkan oleh manusia yang ada di dunia. Karena Allah menciptakan surga dengan begitu nikmat dan indahnya, sampai-sampai dibilang mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Keindahan surga itu tidak bisa dibayangkan dengan mata dan pendengaran yang kita miliki. Kalau seandainya ada istilah yang sama, oh itu baru bayangan. Seandainya kita membayangkan nikmatnya surga itu seperti A, maka bayangan yang kita miliki belum bisa mewakili nikmatnya surga tersebut. Kan kadang-kadang terlintas dalam pikiran itu sesuatu yang indah. Keindahan itu membuat kita bahagia dan senang. Akhirnya kemudian kita berkata, mungkin di surga seperti ini. Jawabannya belum. Apa yang kita bayangkan keindahan di dunia itu dengan keindahan surga belum sepadan, belum ada apa-apanya. Karena keindahan dan kenikmatan surga itu tidak terbandingi. Apalagi dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini terbatas, Pak. Terbatas. Gantengnya seseorang dan kekuatannya ada batasnya. Cantiknya seseorang dan kekuatannya ada batasnya. Sederhana saja, kena asam urat sedikit saja,
di dunia, badan gagah, rumah mewah, karena asam urat sudah bilang, aduh, gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah sehat, tapi ngilu. Nggak usah tinggi-tinggi Pak. Asam urat itu kan 57 normalnya, ya kan? 10 saja dicek, udah kemana-mana bilang aduh. Kolesterol naik dikit aja 250 seumpama. Aku udah nggak bisa gerak, aduh. Mobil mewah, rumah megah, hilang nikmatnya gara-gara cuman kolesterol naik. Ini kehidupan dunia. Makanya dibilang kehidupan dunia kenikmatannya terbatas. Jangan sampai dunia yang terbatas ini melalaikan kita taat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, akhirnya kita termasuk orang yang merugi. Sekaya apapun orang, ada batasnya. Maksudnya ada batasnya apa? Ada jangka waktu. Masih muda, masih usaha. Oh, udah umur 30 mulai menikmati hasil kerjanya, mulai kaya. Dari 30 sampai 60 berarti 30 tahun. Ya kan? Setelah 60 kan pensiun. Sudah pensiun memang duitnya banyak, tapi betisnya sudah pegel. Pinggangnya sudah mulai pegel. Gigi sudah mulai copot. Mata sudah mulai rabun, tangan sudah mulai kram. Mananya harta memang berlimpah, tapi kenikmatannya mulai berkurang. Kalau waktu masih muda makan apa saja mampu dan berani, boleh. Ketika sudah usia di atas 70, sudah mulai memilih. Mulai memilih mana yang boleh dia makan, mana yang boleh dia minum, mana yang sudah mulai dilarang, dipantang. Kemampuan untuk beli bisa, tapi kemampuan untuk menikmati yang mulai berkurang. Ini kenikmatan dunia. Sedangkan nanti di sorga diceritakan oleh para ulama, setiap hamba Allah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke sorga, usianya kembali muda, badannya normal, sehat, sehingga tidak ada larangan. Apapun yang dia inginkan boleh ia nikmati. Kehidupan surga, apapun yang ia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dibilang nikmat di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Dan khalidina fiha, kekal nanti di dalamnya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu di sini. Basyiran wa nadira, dan ancaman. Apa ancamannya? Bagi siapa saja yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, atau mencari Tuhan selain Allah, atau mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Kenapa kok dibilang merugi? Karena seakan-akan dia telah melakukan sebuah kebaikan, namun kebaikan yang ia bayangkan waktu di dunia ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah, karena tidak mendapatkan nilai kebaikan, bahkan terhitung menjadi sebuah kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Secara sederhana saja, ada pelajar ujian, selesai dia melaksanakan ujian, ngisi lembar jawabannya selesai, temannya nanya, "Mas, udah selesai belum?" "Udah." "Sini bagi." Dia ingin, menurut dia, membantu temannya untuk melakukan kebaikan. Jawaban dia dikasih. Baru 5 menit pengawas datang, pengawas ujian. "Udah selesai?" "Belum, Ustaz." Dia kaget.
karena lembar jawabannya nggak ada di meja dia. Ditanya oleh pengawas, mana lembar jawabanmu? Dia diem. Saya lagi berbuat baik Ustaz. Apa? Bantu teman. Mana lembar jawabannya? Oh, ada di situ. Punya dia diambil, punya temannya diambil, dua-duanya oleh pengawas disobek. Awalnya dia mempunyai perasaan melakukan kebaikan, nggak taunya itu bukan kebaikan, malah kesalahan. Itulah yang disebut dengan khasir, celaka atau merugi. Okay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira dan ancaman kepada makhluk, baik yang namanya manusia maupun yang namanya jin. Karena Rasulullah kemudian memberikan kabar gembira itu dan ancamannya. Maka Allah kemudian bertanya kepada jin, alam ya'tikum rasulun minkum yakussuna alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada. Wahai manusia, wahai jin, sudah datang kepada kalian semua para nabi dan rasul yang telah menceritakan, menyampaikan bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat yang diawali dengan alam barzah. Jadi ada alam ruh, dari alam ruh pindah ke alam rahim ibu. Semua sudah kita melalui alam rahim ibu. Dari alam rahim ibu pindah ke alam dunia. Saat ini kita masih berada di alam dunia. Suatu saat kita akan pindah ke alam akhirat. Setelah terjadinya kiamat kubro, kita akan pindah ke alam akhirat. Namun sebelum kita masuk ke alam akhirat, kita singgah dulu ke alam barzah atau yang disebut dengan alam kubur. Nah, kita pindah ke alam kubur atau alam barzah, baru kemudian pindah ke alam akhirat. Di alam akhirat itulah kita akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan atau dari keburukan atau maksiat yang kita lakukan. Makanya pertanyaan Allah kepada makhluk, apakah nyampe seorang nabi dan rasul sudah memberitahu bahwa suatu saat akan ada pertanggungjawaban, permintaan, akan ada laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh Allah kepada kalian semua. Qalu sahidna ala anfusina. Mereka semua kemudian berkata, ya, dulu memang pernah ada dakwah. Nabi dan Rasul telah menyampaikan informasi bahwa ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Namun ada di antara kami semua yang beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, akan tetapi ada yang ingkar, menyelisihi, bahkan tidak percaya. Nah, yang tidak percaya inilah termasuk yang merugi, karena mereka kanu kafirin, tergolong terhadap kelompok-kelompok yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin rahimakumullah, keimanan, keislaman yang kita miliki penting untuk ditingkatkan terus, dijaga kualitasnya. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah kemudian menyatakan atau mengajarkan kepada kita, hiasilah dirimu dengan memperbanyak amal soleh, amal baik. Karena ada sebagian manusia yang di pagi hari beriman, di sore hari dia kafir. Ada di sore hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Maka berimanlah terus menerus dalam keadaan taat kepada Allah,
Bahkan dalam surat Ali Imran Allah kemudian berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam keadaan rela, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hakikatnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz istirja yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami itu milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, hari ini baru sekedar teori, suatu saat akan menjadi kenyataan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah ke alam barzah dan ke alam akhirat, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kehidupan amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu saja sedikit pembahasan dari surat Al-An'am ayat 130. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri taklim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.